Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Kanihani Darsundari dengan NIM 12140600066. Hari ini aku mau share sedikit tentang teori pengurangan ketidakpastian atau uncertainty reduction theory. Bayangin situasi di mana kita nggak punya cukup banyak informasi tentang orang-orang yang akan kita temui di lingkungan yang baru. Apa yang bakalan kita lakuin, apa yang bakal kita pikirin ketika kita bakalan ketemu sama orang asing untuk pertama kalinya. Biasanya kita pasti bakal lihat dari cover ya kak, senyumnya atau judes nggak, atau bahkan nebak namanya siapa. Nah, teori pengurangan ketidakpastian ini adalah teori psikologi sosial yang dikembangkan oleh Charles Berger dan Richard Celebert pada tahun 1975. Nah, teori ini berfokus pada bagaimana individu mengelola ketidakpastian selama interaksi di awal. Nah, dengan memahami teori penggunaan ketidakpastian ini dapat membantu dalam memahami dinamika komunikasi interpersonal dan mengembangkan hubungan termasuk dalam konteks PR. Ketidakpastian ini merujuk pada kurangnya prediktibilitas atau pengetahuan tentang sikap, keyakinan, dan perilaku orang lain. Ada beberapa jenis ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang pertama itu adalah ketidakpastian perilaku. Ketidakpastian ini tentang bagaimana orang lain akan berperilaku. Contohnya, ketika kita akan menghadapi situasi di mana kita tidak bisa yakin bagaimana seseorang akan bereaksi terhadap suatu kejadian. Misalnya, apakah mereka akan tertawa, marah, atau bahkan hanya diam. Yang kedua, ada ketidakpastian kognitif. Nah, ketidakpastian ini tentang pikiran, keyakinan, dan pendapat orang lain. Ketika kita berdiskusi tentang topik yang sensitif dengan seseorang yang belum kita kenal secara baik, kita mungkin agak galau ya, apakah pendapat kita tersebut sesuai atau bahkan dengan pendapat mereka. Nah, yang terakhir adalah ketidakpastian afektif. Nah, ketidakpastian ini adalah tentang emosi atau perasaan orang lain. Misalnya, ada teman lagi sedih, lagi marah, kita datang dengan niat mau kasih bantuan atau jadi teman curhat, tapi kita nggak tahu nih apakah akan direspon dengan terbuka terus jadi cerita atau malah makin menutup diri dan menjauh. Nah, tapi untuk menghindari ketidakpastian tadi, kita punya beberapa strategi nih. Yang pertama, strategi pasif. Dengan mengamati isyarat verbal maupun nonverbal. Saat bertemu dengan seseorang untuk pertama kali, kita dapat mengamati bahasa tubuh mereka, ekspresi, dan intonasi suara untuk mendapatkan petunjuk tentang bagaimana yang mereka rasakan atau mereka pikirkan tentang kita. Yang kedua, pencarian informasi aktif. Kita bisa mencari pendapat atau saran dari kenalan bersama dan juga memvalidasi kesan dan mengurangi ketidakpastian melalui sumber eksternal. Yang terakhir adalah strategi interaktif. Kita bisa berbagi informasi pribadi untuk mendorong keterbukaan dan kepercayaan. Dalam percakapan, kita bisa memulai dengan menceritakan sedikit tentang diri kita, seperti hobi, misalnya suka nonton drakor. Kita ceritain tentang drakor favorit kita. Bisa jadi orang lagi kita ngajak ngobrol juga suka drakor yang sama kan. Jadinya kita bisa share pengalaman menarik untuk menciptakan ikatan yang lebih dalam dan mendorong orang lain untuk berbagi cerita juga. Lalu kita bisa membangun hubungan dan kedekatan. Selain interaksi, kita dapat menunjukkan minat yang tulus pada orang lain dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, mengajukan pertanyaan relevan, dan menunjukkan empati. Ini membantu membangun hubungan yang kuat dan kedekatan yang lebih dalam. Nah, jadi segitu mungkin yang bisa aku jelasin sedikit tentang teori pengurangan ketidakpastian. Semoga teori tadi bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.